Halo, Nyi Blorong. Halo. Ya, Kristen atau Islam, bro? Prefer nggak jawab aja lah. Oh, wajib. Iya, biar nanti pertanyaannya itu nggak terlalu lah. Saya juga nanyanya nggak menyudutkan agama manapun. Ku hitung sampai 3 nggak kau jawab agamamu, ku turunkan 1. Muslim. Masya Allah. Jangan malu bang. Enggak, bukan malu. Takutnya nanti disudutkan gitu aja. Lah, biasa aja. Santai aja ya. Memang kadang-kadang sih udah agak malu ya kalau baru-baru ini memang udah sedikit. Betul malu aslinya. Yang lain itu beban bodoh-bodoh. Ya, silakan. Apa lanjut bang? Ini saya tanya opini boleh nggak? Saya tanya opini. Tafadol Sukron, Aki, Masya Allah. Silakan. Opini. 90% orang yang saya kenal itu ya agamanya karena orang tuanya. Jadi orang tuanya agamanya Muslim, ya dia Muslim gitu. Betul. Rata-rata yang tak ketemu itu gitu. Saya nggak pernah nemu ada anak lahir nggak punya agama dia. Maksudnya dia lahir orang tuanya bebas. Kau milih agama bebas, nggak pernah saya nemu kayak gitu, nggak pernah. Jadi kasihannya itu katakanlah misalnya endingnya ternyata agama yang betul itu katakanlah agama nyembah matahari ternyata. Kan kasihan orang yang lahir nggak nyembah matahari. Oke, gue nangkep terus. Nangkep kan? Nah. Jadi aku yang sebagai muslim ini bukan merasa agama Islam salah, bukan merasa agama yang lain nggak ada. Aku nggak pernah mikir kayak gitu. Aku ngalir aja, sudah ngikut aja. Nah, cuman itu aku pingin tahu opininya Ustadz Faslaf ini ya. Masya Allah, boleh. Kalau misalnya lahirnya Pas itu aja ya Mat ya. Gue turun ya. Oke, selamat sore ya teman-teman. Taruh. Loh, tadi katanya Faslaf, opini Faslaf. Nah, nanti kita bagi part. Lu nanti. Iya, nggak apa-apa. Saya butuh opini semua. Iya dong. Gitu ya. Oke deh kalau gitu. Ahmad Farizi nanti nggak usah. Ahmad Farizi. Iya, biasa aja nih. Opini yang saya butuhkan itu kira-kira ini, tapi jangan pakai ayat-ayat jangan pakai ayat Al-Qur'an, jangan pakai ayat-ayat yang dari otak aja gitu. Jadi langsung nangkap gitu loh. Aku nggak ada otak, Bang. Kayak mana, Bang? Ya sudahlah, terserah lah. Opini lah, kembali lagi kan opini. Mau jawabnya gimana terserah. Ya udah lah, Bang. Jadi kalau misalnya lahir tanpa agama, coba kan bisa dipikir itu loh. Bisa jadi agamaku sekarang ini ternyata nggak cocok gitu loh. Jadi kalau misalnya lahir tanpa agama itu milihnya apa, kenapa? Terus yang nggak dipilih itu katakanlah milih Kristen. Kenapa milih Kristen? Habis itu kenapa nggak milih agama yang lain? Alasannya apa? Gitu aja sih. Oke, saya jawab Bang ya. Nggak boleh pakai ayat tapi pakai pemahaman yang selama ini saya dapatkan, oke? Boleh. Oke, kalau abang bertanya anak ketika lahir bagaimana dia bisa diislamkan, tentu karena ketika anak lahir di dalam Islam, di dalam rahim atau di dalam rangkulan orang tuanya yang Islam, tentu diazanin, makanya dia jadi Islam, betul? Iya. Oke, kalau di Kristen bang, makanya ada ayat banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Oke, sebetulnya teman-teman Kristen salah memahami, ketika dia dari Islam ke Kristen, berarti itu dipilih dong. No, salah. Itu pemahaman yang salah teman-teman. Jadi yang dimaksud adalah banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Itu maksudnya kita semua ini, Kristen, Islam, siapapun itu, semua masih terpanggil. Cuman hokinya kita OTW terpilih. Karena kita udah Kristen nih. Ya, kita semua ini terpanggil. Terpilih itu apa? Ketika kita masuk ke dalam kerajaan surga, itu baru kita dikatakan terpilih. Oke? Yeah. Nah, makanya di dalam Kristen bro, kayak contohnya kita ambil analogi gini. Tentang terpanggil terpilih tadi udah. Di dalam Islam, saya tanya dulu nih, di dalam Islam itu cuman dari anaknya diazanin itu jadi Islam, atau ketika dia bersahadat baru dikatakan Islam? Coba. Diazanin. Diazanin, itu udah termasuk Islam juga? Iya, karena mana pernah aku lahir bayi disuruh syahadat, kan nggak bisa. Betul, nah makanya saya nanya. Saya ingin tahu standar itu bisa dikatakan Islam ketika lahir itu bagaimana, kan betul ya? Arah saya betul. Azan. Oke, lalu pertanyaan kamu apa? Saya sudah jabarkan dari dua belah pihak tuh. Iya betul. Nah, pertanyaanku itu tadi sudah terjawab. Oke, berarti kan ya terpanggil terpilih itulah. Betul, semua terpanggil, tapi belum tentu terpilih. Itu gini, katakanlah kita netral lah. Sempat ada 1 abad itu stop gitu loh. Jadi keagamaan itu berhenti. Agama itu kan keimanan kan, keyakinan kan, agama ini.
Nah, kalau cuma ngandalin buku, kitab gitu kan, bukan berarti kita pasti ada yang nulis gitu loh, pasti ada yang nulis kan. Kalau misalnya Quran itu kan yang nulis Muhammad itu kan ya, turun langsung dari Allah kan gitu kan. No, nggak salah bang. Dari Allah ke Jibril lalu ke Muhammad. Ya maksudnya ya dari Allah Jibril Muhammad gitu ya. Nah, kalau misalnya kita maksudnya kan aku nggak pernah ketemu langsung sama Muhammad, nggak pernah ketemu langsung sama Jibril, nggak pernah ketemu langsung sama Allah lah. Buktinya apa gitu loh? Kan ini namanya keimanan, betul. Nah, Bagus nih. Ini bang, ini gue demen nih Islam yang berpikir nih. Dalil. Ini. Izin menjelaskan pakai ayat boleh nggak bang? boleh. Boleh. Oke, kalau di Kristen bang, ketika dia ingin masuk ke Kristen, dibaptis selalu membacakan dengan lantang, aku percaya. Abang tolong definisikan artinya aku percaya. Silakan bang. Aku percaya itu yakin, kita pasrah, kita melepas. Iya. Melepas kita yakin lah. Oke, kita ke iman dulu ya. Oke. Iya. Iman. Oh nih, saya pakai dalil bang. Oke, kita jabarkan secara rinci. Kita adalah Kristen itu Nggak pakai dalil ya, tenang, aman. Oke, nanti abis ini bang Ilo. Oke. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Pertama kita mengharapkan, makanya kita mengimani, betul? Iya. Dan segala bukti, harus ada bukti. Betul nggak? Iya, bukti. Kita mengharapkan sesuatu yang sudah terbukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Oke? Betul. Oke. Makanya saya pinjam bahasa Islam, syahadat Kristen itu tidak pernah mengatakan aku bersaksi. Kenapa? Yang di dalam Kristen syahadat itu adalah aku percaya, aku mengimani. Nah, makanya di dalam Kristen, kenapa Kristen tidak pernah bersaksi, tapi dia percaya, aku percaya akan Allah Bapa itu. Karena apa bang? Kita percaya akan apa? 1 Yohanes 1 ayat 1. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar nih. Ini bukti nih, telah didengar, ada buktinya. Yang telah kami lihat, ini bukti lagi, karena sudah dilihat dengan mata kami. Yang telah disaksikan, bukti lagi. Dan yang telah kami raba, ini lebih dari bukti, dia nyentuh malahan. Oke? Dengan tangan kami tentang firman yang hidup. Firman hidup ini bukan kata-kata, tapi apa? Firman hidup, yaitu Yesus. Ya? Itulah yang kami tuliskan kepadamu. Jadi Kristen itu percaya akan kesaksian para rasul. Kesaksian yang apa? Yang udah dilihat, yang udah ngopi bareng, makan ikan goreng bareng, udah jalan-jalan bareng, keliling-keliling bareng. Kalau Islam gue nanya, Islam asyhadu alla ilaha illallah, dan berikutnya pertanyaan saya, asyhadu alla artinya bersaksi, betul bang? Iya. Abang memang menyaksikan apa? Bersaksi itu kan kalau menurutku yang tak tangkap itu bahasanya itu maksudnya bukan bersaksi melihat, tapi bersaksi itu aku bersumpah bahwa tiada Tuhan selain Allah gitu loh. Gini bang. Jadi masuknya itu lebih ke Nggak bisa bang. Kalau kamu bilang bersumpah, harusnya aku bersumpah. Karena ketika kamu mengatakan bersaksi, artinya kamu menyaksikan. Setuju nggak sih? Setuju nggak? Karena tidak mungkin bang, kalau kamu tidak menyaksikan, tidak mungkin kamu dibawa ke suatu pengadilan dan kamu menjadi saksi. Setuju nggak? Iya. Nah, makanya kalau narasinya bersaksi, harusnya kau menyaksikan. Kalau kau nggak menyaksikan, kau bawa di dalam pengadilan, terus hakimnya nanya, kau menyaksikan atau enggak? Kau bilang enggak, aku nggak menyaksikan, ditamparin kau bang. Betul ya? Iya. Nah, itulah bedanya kita bang. Kami percaya akan kesaksian para rasul. Kalau kalian bersaksi tapi nggak menyaksikan, itu yang kupertanyakan. Silakan jabarkan imanmu, silakan coba. Enggak, tapi aku mau tanya lagi. Yang tadi kan ada Yohanes 1 ayat 1 itu kan. Kalau 1 Yohanes 1 ayat 1 bang. Ya 1 Yohanes ayat 1 gitu ya berarti ya. 1 Yohanes 1 ayat 1. 1 Yohanes 1 ayat 1. Oke. Betul. Nah, yang aku masih belum nangkap itu kan karena 1 Yohanes 1 ayat 1-nya aku nangkap gitu loh. Tapi kenapa tadi aku di awal minta jangan dari Injil, jangan dari Quran, itu kan juga nggak ada yang bisa memastikan benernya gitu loh. Aku nggak pernah tahu sendiri gitu loh. Aku baru
lahir tahun ini, tahun 2000-an, terus tiba-tiba ada kejadian 2000 tahun yang lalu aku disuruh percaya. Nah, makanya Bang, ini sebetulnya kamu nanya ini kamu nyindir imanmu sendiri. Karena keimanan yang benar harus sejalan dengan sejarah. Sejarah tentang kekristenan itu bisa dibuktikan. Nah, bahkan itu keajaiban dan kebangkitan. Masalahnya bro, sejarahnya jalan Kristen itu. nah makanya ini kamu nanya ini kamu justru nyindir imanmu sendiri. Karena imanmu tidak bisa dibuktikan dengan sejarah. Setuju gak kamu? Ya aku nggak bisa, bukan bilang setuju, tapi aku yang setuju di kalimat yang pertama. Kalau misalnya Kristen sejarahnya nyambung, aku suka. Nyambung. Ini dia hanya opini. Ini hanya opini, betul itu loh. Iya iya iya. Nah makanya kayak ya dia nyambung aja gitu loh. Aku suka sekali gitu loh. Jadi Iya ada dong. ceritanya, misalnya ada kejadian-kejadian ini. Aku tapi lebih suka yang sejarah-sejarah ya. Harus berjalan sejajar Bang. Harus berdampingan sejarah dengan keimanan. itulah yang- Karena kalau suatu iman tanpa sejarah yang dibuktikan, maka itulah dongeng. Apa bedanya dengan dongeng Doraemon? Ada sejarahnya, ada ceritanya, sejarahnya nggak ada, buktinya nggak ada, betul nggak? Ya, Gitu. Silakan Bang Ilo ditambahkan nanti sama Shalom Bang Kopat ya. Bang Pat. belum salah. Iya, silakan ditambahkan Bang Ilo. Shalom. Kalau gini kan, kalau kamu kan mau menjawab netral kan ya, untuk supaya tidak menjudging manapun. Kalau saya begini, bro, Nyi Blorong, kamu kan bilang bahwa kita ini agama berasal dari orang tua, agama warisan kan, jatuhnya kan, oke. Tetapi ketika saya, ya, di dalam kekristenan itu ada namanya katekisasi. Nah, ketika kita mengambil sebuah ranah katekisasi sebagai katekisan, artinya di situ kita mau belajar tentang lebih mendalam tentang pendalaman Alkitab secara Kristen. Oke. Nah, disitulah kita menentukan ya kemana kita akan mengimani. Nah, tapi oke, itu secara agama ya. Tapi kalau kita tutup kitab kita masing-masing, ya, kita tutup kitab masing-masing deh, gitu. Lalu kita lahir, ya. Ketika kita lahir, otomatis orang tua kita kan akan sesuai mengagamakan kita kan sesuai dengan ajaran agama orang tua, ya kan. Nah, tetapi kalau kita tidak melihat antar ajaran agama ini, kita lihat sejarah. Ya. Seluruh negara, bahkan dunia ini mempertanyakan sosok yang pernah datang ke bumi ya, tanpa hubungan manusia, laki-laki dan perempuan. Betul dong? Ya kan? Iya. Sejarah mengakui dan manusia semua membahas tentang siapa itu Yesus. Tentunya tidak pernah ada yang seluruh dunia itu membahas tentang Muhammad, sorry to say. Dan itu fakta. Nah, ketika kita melihat sejarah, ya, sejarah itu membahas tentang, bahkan seluruh agama pun membahas tentang Yesus. Bahkan agama tertentu, sorry to say, Islam, ya, mengklaim bahwa Yesus itu adalah Isa. Nah, disinilah kita harus berpikir, kenapa semua orang ini membahas tentang Yesus? Gitu. Bahkan sampai mengklaim bahwa Yesus itu adalah nabi mereka. Nah, tanpa melihat sebuah ajaran, ya, kita harus berpikir, mengapa Yesus ini selalu harus dibahas? Nah, otomatis kita mengarahkan pikiran kita kepada siapa? Ya, kepada Yesus. Ya. Nah, Yesus dari mana? Oke, buka Alkitab. Artinya buka Alkitab dong. Ya mungkin bukan. Apa yang diajarkan Yesus? Apa maksud dan tujuan Yesus? Dari Alkitab kita tahu semua tentang peradaban manusia, betul tidak? Betul. Ya. Karena gini bro, kalau kita berpikir anak cucu kita ke depan, ya,
Dari mana anak cucu kita ke depan itu tahu tentang peradaban manusia? Kalau bukan dari kitab Kejadian. Nah, otomatis apa? Kita harus mengajarkan anak-anak itu apa? Membaca Alkitab. Tanpa Alkitab, tanpa kitab Kejadian, ya, generasi muda ini tidak akan tahu peradaban manusia. Ya, secara sorry to say, mohon maaf, Quran itu tidak sama sekali menceritakan secara detail bagaimana manusia diciptakan. Ya kan? Makanya saya tanya tadi. Betul kan? Betul nggak, bro? Iya. Tidak secara detail, tidak secara spesifik di dalam Quran itu menceritakan tentang manusia pertama kali diciptakan. Nah, artinya apa? Saya mau bilang bahwa kepada semua orang ini, tanpa harus kita melihat ajaran, ketika kita belajar sejarah tentang Yesus, otomatis kita harus kembali ke Alkitab. Nah, Alkitab itu ya berbicara tentang kekristenan dari mulai kitab Kejadian sampai dengan Wahyu, itu merujuk hanya satu pribadi, yaitu siapa? Yesus Kristus dong. Yoi. Nah, kenapa Yesus harus diceritakan? Kenapa Yesus harus semua orang mengklaim? Kenapa Yesus itu harus bla 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 begini-gini? Hanya di Alkitab ya yang menceritakan detail tentang siapa itu Yesus. Karena apa? Yesus itu menjamin keselamatan untuk seluruh umat manusia yang percaya kepadanya. Itu dia. Betul. Betul ya, bro ya. Itu aja sih. Thank you. Ya, silakan Gurunda Al Habib, masya Allah. Abi Quraisy, saudara, masya Allah. Astagfirullah, astagfirullah. Tafadol Aki, syukran, masya Allah. Kalau gue sih ini ya, kalau dibilang tutup semua kitab suci ya kayak yang tadi sudah dibilang, gue kira itu silahkan tutup saja dan cari sejarah gitu. Tapi kalau tentang adab ya Bang ya, Anda tutup kitab Anda pun tutup dengan kita pun ya, pasti kita akan berpikir sebagaimana cara manusia itu beradab dan berhikmat ya. Kalau seandainya kau memilih, apakah saling bunuh atau saling mengasihi Bang? Itu pertanyaannya. Kau lebih memilih saling membunuh atau saling mengasihi? Saling membunuh. Kenapa harus saling membunuh? Islam. Ya, karena masih Islam, ngerti lah. Jadi Saling, kita harus menang. iya makanya kalau kau pikir saling membunuh ya memang itu ajaranmu. Karena di ajaranmu ya ditanamkan hal-hal seperti itu. Bagaimana nanti kalau kau punya anak ya, contohnya 2 orang ya, terus tiba-tiba ada satu yang suka dengerin kamu, terus ada satu yang sering membuat kamu jengkel. Pasti anak yang baik itu kamu suruh, yang dengerin kamu itu kamu suruh bunuh dia. Karena itu ajaranmu. Itu memang cara kalian seperti binatang kalau mau dibilang. Kalau seandainya Tuhan gak mengajarkan kasih kepada kita, kita hidup seperti hukum rimba loh. Yang kuat akan membunuh yang lemah. Betul. Kalau Tuhan gak datang saat ini, mungkin kita ini akan saling carut marut, saling membunuh. Ya, kita seperti rantai makanan juga, kita akan seperti binatang. Ya makanya Tuhan harus datang untuk mengajarkan kasih-Nya kepada kita semua. Itu tujuan Tuhan, karena Tuhan mengasihi kita lebih dahulu sebelum kita mengasihi Dia. Kalau cara berpikir kalian masih dengan membunuh ya, masa Tuhan menciptakan manusia untuk saling membunuh karena satu nggak percaya kepadanya, karena satu dia yang percaya terus, hey, bunuhlah orang-orang, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, apa macam itu? Kalau Tuhan yang benar tentu Dia mengasihi semuanya. Kau mau tidak percaya atau tidak ya itu akhirnya nanti, bukan pada saat di dunia. Karena Dia yang akan menghakimi kita semua. Itu
cara berpikir manusia, karena manusia punya hikmat, ya. Manusia punya otak yang diberikan Tuhan tuh sempurna sama seperti Tuhan. Ya. Masa kita harus saling membunuh antara manusia satu dengan manusia yang lain hanya gara-gara beda iman? Itu suatu hal yang aneh ya kalau di ajaran-ajaran keimanan terus mengenai tentang Tuhan tapi disuruh saling membunuh. Betul, Masya Allah, Masya Allah. Saya kira demikian. Itu kalau disuruh ya tutup kitab agama masing-masing ya. Pasti kan manusia harus berpikir seperti itu. Yang terbaik bagi manusia ya seperti itu. Iya, betul Ya demikian. sekali. Ya, jadi Bang, kesimpulannya adalah seperti yang saya bahas sebelumnya. Tuhan yang benar adalah Tuhan yang hukumnya akan berlaku di masa sekarang ketika ayat diturunkan dan ajaran ketika diterima oleh Nabi, dan pasti akan berguna bagi masa depan. Tapi Tuhan yang tidak benar atau Tuhan yang palsu atau iblis, pasti ajarannya tidak akan berguna atau justru malah hukumnya akan menghancurkan. Contoh, gue langsung ke negaranya aja. Negara-negara Islam, hancur kan? Perang, bunuh-bunuhan. Yang menerima siapa? Negara Kristen. Karena apa? Iblislah Tuhan mereka. Karena ajarannya tidak bisa digunakan di masa depan. Simpelnya gitu aja kawanku ya. Nangkap nggak? Nanggap. Itu dia. Cara ngetes Tuhan yang benar itu simpel bro. Nggak usah ke akidah. Itu nanti perdebatan dari perspektif masing-masing. Tapi lihat buahnya. Itu dia kawan. Benar ya. Jadi kita bukan hanya Tuhan itu sebenarnya di luar akal batas manusia. Kalau sesimpel kata tauhid ya Tuhan itu satu, gue nggak akan percaya itu Tuhan loh. Justru dia di luar nalar manusia kita ini terbatas. Makanya Tuhan Kristen itu sangat jelas ya. Lu mau mengilhami, mau punya hikmat seperti apapun, sulit memang untuk menjelaskan ketritunggalan itu. Tetapi semua sepakat untuk menjadikan konsep Tritunggal itu bahwa itu hanya pemikiran manusia. Karena kita tidak bisa berpikir sama seperti Tuhan. Kita nggak akan sampai sama sepemikiran Tuhan. Kita hanya mau menjelaskan sesuatu hal yang kita pahami seperti manusia itu sendiri. Jadi itu yang lebih baik kau pikirkan daripada kau hanya berpikir Allah saja, tauhid saja, nggak ada gunanya daripada. Iya, memang dari sedikit ya, First Love. Tafadol Aki, Masya Allah. Iya, betul tadi teman-teman yang katakan. Makanya ketika misalnya Nyi Blorong gitu kan, sudah belajar sekolah tinggi, ya kan. Lalu tiba-tiba ada Islam, dibilang bahwa kalian umat buta huruf. Lu mau nggak sih sakit jiwa? Gue udah belajar tinggi-tinggi, sekolah tinggi-tinggi, sertifikat mahal-mahal. Tiba-tiba Islam itu membilang bahwa kalian umat Islam itu umat buta huruf. Sakit hati nggak sih? Betul. Nah, itulah yang Benar juga Bang ya. Saya kalau lihat mereka ya. Jadi maksud Tuhan memberikan kita hikmat itu kan lewat tulisannya. Makanya kita diterjemahkan kan. Kita mengerti maksud dari tujuan Tuhan. Untuk supaya kita mengerti apa sih maunya Tuhan gitu. Kitab-kitab itu harus diterjemahkan. Kalau seandainya kalian membaca, menghafal seperti baca mantra, apa gunanya kalian mengerti maksud Tuhan? Apa yang kalian lakukan itu? Apakah kalian itu hanya mau jadi dukun untuk baca mantra setiap hari? Kan gak gitu. Itulah maksud Tuhan. Memberikan kita hikmat melalui apa yang dia sampaikan. Kalau hanya modal menghafal doang tapi tidak ngerti, mending Anda ikut dukun. Abrakadabra, bin salabim. Artinya nggak ada. Itu poinnya ya. Jadi tujuan Tuhan tuh harus sangat jelas untuk kita semua. betul. Ya, jadi itu Bang ya. Silakan. Ini cukup sindiran yang cukup bagus Bang. Karena pernah di stage oleh seorang perempuan dari Aceh, dikatakan ada seseorang Muslim yang menyanyikan lagu Muslim ya. Tahu kan yang video itu ya? Ya. Yang dia menyanyikan lagu Muslim ternyata itu lagu cinta gitu kan, tapi buat sholawatan gitu. Ya. Jadi Lagu Arab. iya, jadi maksudnya Bang arahnya kemana Bang? Lebih baik mana sih Bang kita menghafal tapi tidak mengerti, atau lebih baik mana? Oke lah kita bahasa kasarnya kita nggak tahu bahasa aslinya, tapi at least kita mengerti artinya. Pertanyaan saya Bang, lebih baik menghafal atau mengerti Bang? Mengerti. Oh itu dia, itulah Kristen Bang. Ya, itu dia. Jadi supaya stiker saya tidak sia-sia ya silakan Bang Murtad ya. Ayo Murtad. Murtad, on the way Murtad.
Ketik banjir murtad, banjir murtad, Banjir murtad. banjir murtad. Banjir. Tapi memang di era digital modern seperti ini sulit untuk membendung pemurtadan ya atau murtad ya, itu sulit banget karena anak-anak Gen Z itu udah mulai berpikir kritis loh. Ngapain sih mereka menghafal tapi nggak ngerti gitu? Mereka udah mulai terbuka otaknya. Nggak seperti doktrin-doktrin dulu lagi lu ngomong bim salah bim abrakadabra pun nggak ada gunanya. Ini apa ini hafal-hafal membuat IQ tambah jongkok aja gitu kan?